Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan setiap aktivitasnya dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Burung ilmu kali ini akan memberikan informasi terkait dengan contoh pengisian hasil untuk DPR RI. Nah, di sini juga sudah saya siapkan soalnya teman-teman sebagai acuan untuk mengisi C hasil DPR RI. Nah, langkah pertama teman-teman harus mengisi identitas terlebih dahulu. Pada hari ini Rabu, tanggal 14 bulan Februari tahun 2024. Kelompok penyelenggara pemungutan suara mengadakan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilu anggota DPR Republik Indonesia yang dihadiri oleh saksi dan atau Panwaslu Kelurahan Desa. Pengawas TPS bertempat di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kayong Utara, daerah pemilihan Kalbar 2, Kecamatan Kalbar 1 ya, anggap saja Kalbar 1, Kecamatan Seponti, Kelurahan Desa Seponti Jaya, TPS 07. Oke. Kemudian kita lihat titik-titiknya lagi. Dimulai pukul. Nah, pemungutan suara anggap saja kita mulai pukul 7.00 sampai 13.00 waktu setempat. Selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai pukul 13, misalnya itu untuk presiden sampai 14, berarti untuk DPR RI jam 14.15 misalnya sampai 15.30 waktu setempat di hari yang sama atau setelahnya. Kalau selesai pada tanggal 14 tersebut, maka yang setelahnya dicoret. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Nah, ini teman-teman tinggal melihat saja dalam DPT ya. Nah, di sini pada soal ini DPT berjumlah 250. 130 pemilih diantaranya adalah perempuan. Berarti silahkan dimasukkan di sini. Jumlahnya adalah 250. Perempuannya adalah 130, maka laki-lakinya 120. Oke. Kemudian soal selanjutnya, ada satu pemilih laki-laki DPTP dari Pulau Jawa menggunakan hak pilihnya. Terdapat satu pemilih perempuan yang pindah dari Kubu Raya menggunakan hak pilihnya. Terdapat satu pemilih laki-laki yang pindah dari Pontianak menggunakan hak pilihnya. Terdapat satu pemilih laki-laki pindah dari Desa Wonorejo menggunakan hak pilihnya. Berarti ada 4 DPTP, 1 dari Jawa dan 3 dari Kalbar. Nah, untuk yang dari Kalbar ini semuanya masuk dalam dapil 1 untuk DPR RI. Maka yang dari Jawa ini tidak bisa memilih DPR RI, dia hanya bisa memilih presiden dan wakil presiden. Maka tidak kita masukkan dalam hasil DPR RI. Yang kita masukkan adalah 1 perempuan dan 2 laki-laki. Kita masukkan dalam DPTB. Laki-lakinya ada 2. Perempuannya ada 1. Totalnya adalah 3. Ternyata ada 3 laki-laki warga masyarakat yang berdomisili di TPS 7 yang mempunyai hak pilih tidak terdaftar sebagai pemilih. Mereka datang ke TPS dengan menunjukkan KTP elektronik untuk menggunakan hak pilihnya. Berarti ini ada 3 pemilih yang terdaftar sebagai DPK karena dia datang menggunakan KTP. Maka kita isi di sini
yang masuk ke DPK. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus, maka yang 3 orang laki-laki tadi kita masukkan dalam rekap DPK. 3, yang perempuannya kosong. Nah, totalnya adalah 3. Oke, kembali ke soal lagi. Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya 105 perempuan dan 110 laki-laki. Perempuannya yang masuk DPT adalah 105. 105. Nah, ini nanti teman-teman kalau terjadi kesalahan seperti ini silahkan dihapus menggunakan tip X. Kemudian di ujung sini silahkan teman-teman beri paraf ya. Silahkan di paraf, dihapus menggunakan tip X, kemudian dibetulkan. Ujung sini diberikan paraf, kemudian tulis di kejadian khusus bahwa terjadi kesalahan. Baik, kemudian di sini 110. Maka totalnya yang menggunakan hak pilih adalah 105 tambah 110 berarti 215. Oke. Kemudian jumlah pengguna hak pilih B1, B2 dan B3. Berarti ini 1. 5 tambah 2 7. 7 tambah 3 10. 0. Ini 1. Ini 1. Berarti 110, kemudian ini 1, ini 1, ini 1. 110 tambah 111 berarti 221. Kemudian jumlah surat suara yang diterima. Nah, di sini silakan dilihat. Surat suara yang diterima masing-masing jenis pemilihan sebanyak 259. Surat DPRD Kayong Utara, berarti masing-masingnya ada 259 yang diterima. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 259. Jumlah surat suara yang digunakan, jenis jumlah surat suara yang digunakan ini sama dengan jumlah pengguna hak pilih, teman-teman. Kalau pengguna hak pilihnya 221, berarti jumlah surat suara yang digunakan harus 221. Kalau bukan 221, berarti salah. Jadi ini harus sama ya, teman-teman ya. Harus sama. Ini harus sama. Jumlah pengguna hak pilih ini harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Kemudian jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru coblos. Kita lihat di sini. Surat suara DPRD Kalimantan Utara 4 diantaranya rusak dan 1 keliru coblos. Untuk surat suara DPR RI ada 3 yang dikembalikan pemilih karena sobek. Untuk jenis pemilu lainnya tidak ada kerusakan dan keliru coblos. Berarti untuk DPR RI ini ada 3 yang dikembalikan karena sobek. Nah, silakan ditulis di sini. Berarti yang rusak atau keliru coblos yang dikembalikan ini ada 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai berarti 259 dikurang 221 dikurang 3. Hasilnya itu berarti 9 dikurang 1 8, 8 dikurang 3 5, 5 dikurang 2 3. Berarti sisanya adalah 35 surat suara. Nah, begini teman-teman ya. Kemudian disabilitas, kita lihat di sini. Dalam DPT terdapat 3 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. 2 diantaranya adalah laki-laki, 1 perempuan. Berarti disabilitas ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, silakan dimasukkan sini. 2 laki-laki dan 1
perempuan. Totalnya adalah 3. Nah, ini untuk pemilih disabilitas ini tidak mempengaruhi data yang di atasnya, teman-teman. Setelah itu, teman-teman tanda tangan sebagai KPPS, tanda tangan di bawahnya. Nah, di sini tanda tangan nama dan tanda tangan. Kemudian di sini adalah tanda tangan saksi dari partai politik. Ada berjumlah 18. Oke, demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.